Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya telah menjelaskan ya pendahuluan tentang kesetimbangan kimia, sekarang kita akan masuk ke inti materi dari kesetimbangan kimia, yaitu hukum kesetimbangan. Tolong kalian fokus, disimak baik-baik, karena ini akan menentukan apakah kedepannya kalian akan berhasil mempelajari kesetimbangan kimia atau enggak gitu. Jadi banyak soal-soal ya dari sini nih awal mulanya. Oke, yang pertama adalah hukum kesetimbangan. Ya. Nih, hukum kesetimbangan bunyinya seperti ini. Dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat pereaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Nih ya, jadi zat-zat hasil reaksi pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi zat-zat pereaksi hasil kalinya dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini memiliki nilai yang tetap. Nah, ini adalah dasar untuk menentukan tetapan kesetimbangan. Oke, dari sini deh, dari hukum kesetimbangan kita akan menentukan tetapan kesetimbangan. Apa sih itu tetapan kesetimbangan? Ya. Di tetapan kesetimbangan simbolnya adalah KC, K-nya besar, C-nya kecil. Kenapa KC? Kenapa harus tulis K besar, C kecil ya? Karena ini tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nanti kita akan bertemu juga dengan KP, ya, tetapan kesetimbangan menggunakan tekanan, P itu pressure. Nah, ini kita belajar dulu yang KC dari konsentrasi. Jadi misal ada reaksi kimia seperti ini, ya. Ma dalam gas ya, gas Ma nih, gas A dengan koefisiennya itu M mol A nih. Ini seperti ini sampai PC ditambah QD. Ini maksudnya ya M, N, P, dan Q ini adalah koefisien. Ini koefisien, lalu koefisien. Oke, A, B, C, dan D ini adalah zatnya. Ya, dimana nih yang sebelah kiri ini adalah reaktan atau pereaksi, sebelah kanan ini adalah produk atau hasil reaksi. Oke, ini yang harus diingat-ingat dulu. M, N, P, dan Q ini adalah koefisien. Koefisien kalau di persamaan reaksi itu yang angka di depan, angka besar di depan. Ya, misal 2H2 ditambah O2, ini hasilnya adalah 2H2O. Nah, ini sorry. Seperti ini. Ini koefisien. Di sini kalau nggak ada tulisan, nah koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 1. Oke, nah persamaan tetapan kesetimbangannya adalah C pangkat P, ya, konsentrasi C pangkat P dikalikan konsentrasi D pangkat Q dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N. Ya, sini lihat C dan D ini adalah produk. Jadi yang ada di kanan itu ada di atas, yang kiri itu di bawah, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ya, C pangkat P, ini kan konsentrasi C pangkat P. Ini zatnya C, koefisiennya adalah P, dikalikan konsentrasi D pangkat Q. D-nya di sini nih, koefisiennya Q dipangkatkan. Dibagi apa konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, ini kurung sikunya ini harus dibawa karena ini adalah simbol dari konsentrasi. Kita lihat di sini ya contohnya. Oke. Tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan homogen. Nah, kalau homogen ya setelah kita pelajari ya, sudah kita pelajari kesetimbangan homogen itu adalah yang dalam sistem kesetimbangan semua fasanya sama. Ini contohnya ada CO, gas ya. Gas CO bereaksi dengan 3 mol gas H2 ya. Ini setimbang dengan gas CH4 ditambah gas H2O. Oke,
ungkapan hukum kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini contoh ya, bisa kalian lihat di sini. Ya, ini yang ada di kanan, ini semua ada di atas. Konsentrasi CH4, pangkatnya berapa di sini? Ini kan tidak ada tulisannya, berarti 1 koefisiennya. H2O juga sama, nggak ada tulisannya, berarti 1. Nah, berarti ketika dipangkatkan ya, pangkat 1 itu juga nggak ditulis gitu. Jadi langsung aja konsentrasi CH4 dikalikan konsentrasi H2O, karena masing-masing 1 pangkatnya. Nah, dibagi, ini yang ada di sebelah kiri ya. Jangan lupa kalau dalam kesetimbangan tidak ada produk dan reaktan. Ya, tidak ada, itu berarti adanya kanan dengan kiri. Pokoknya yang kanan ada di atas, yang kiri ada di bawah. Tapi kalau reaksinya dibalik, berarti ketetapan kesetimbangannya juga dibalik. Ya, yang tadinya di atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Nih, CO-nya kan 1 nih. Sama ya, konsentrasi CO pangkat 1 dikalikan konsentrasi H2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena koefisiennya adalah 3. Ini untuk menentukan tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan homogen. Ya, ini gas semua masuk. Oke. Lalu kalau ada homogen pasti ada heterogen. Sekarang kita bahas heterogennya. Nah, ini silakan dicatat ya, karena nanti saya akan berikan soal. Kalian akan saya minta untuk menentukan tetapan kesetimbangan dari beberapa sistem kesetimbangan. Jadi silakan disimak baik-baik, kalau bingung ditanya ke saya ya. Nah, tadi setelah homogen, kita sekarang pelajari tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan heterogen. Nah, maksudnya heterogen itu apa? Heterogennya yang dalam satu sistem itu ada beberapa fasa. Jadi misalnya nggak gas-gas, semua itu homogen. Tapi di sini ada gas, ada larutan, ada liquid, ada solid. Nah, itu heterogen. Nah, dalam ketetapan kesetimbangan pada heterogen ya, ini tetapan kesetimbangan itu sebenarnya hanya bergantung pada pada komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Jadi kita hanya dapat mengukur tetapan kesetimbangan suatu sistem itu dari perubahan konsentrasi atau perubahan tekanannya aja. Itu. Nah, makanya zat-zat dalam fasa yang tidak mengalami perubahan konsentrasi atau perubahan tekanan, atau kita tidak bisa mengukurnya, itu tidak dimasukkan dalam tetapan kesetimbangan ya. Misalnya adalah zat padat murni atau S dan zat cair murni L. Nah, ini memiliki konsentrasi yang tetap, maka tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Oke. Jadi dalam satu sistem kesetimbangan, kalau mengandung zat yang dalam fasa S atau dalam fasa L, nah, maka zat yang dalam fasa S atau L ini tidak disertakan dalam tetapan kesetimbangan. Ya, contohnya seperti ini. Ini contohnya. BiCl3 aki ini larutan ditambah H2O liquid ya, setimbang dengan BiOCl(S) nih solid ditambah 2HCl. Jadi yang masuk dalam tetapan kesetimbangan itu hanya aki dan gas. Ya, larutan dan gas. L sama S ini tidak masuk di dalam tetapan kesetimbangan. Nah, terus gimana? Jadi kalau misalnya ada seperti ini, maka dalam perhitungan tetapan kesetimbangan tidak disertakan dalam perhitungan. Ya, jadi yang kita sertakan hanya yang aki atau G aja. Jadi yang boleh itu adalah aki sama gas. Yang nggak boleh itu solid sama liquid. Nah, maka dalam sistem ini tetapan kesetimbangan ini seperti ini. Konsentrasi HCl pangkat 2 per konsentrasi BiCl3. Kenapa L sama S tidak masuk? Karena konsentrasinya dianggap 1. Nah, jadi kalau ke 1 mau pangkat berapapun kan nggak ngaruh ya. Jadi ya, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan karena akan sama aja hasilnya. Oke, seperti itu tentang tetapan kesetimbangan. Silahkan kalian kerjakan soalnya. Kalau ada yang bingung, tanya sama saya.
ya. Saya berikan beberapa soal untuk kalian latihan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.